Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, hari ini bisa belajar kembali bersama Ustazah Resti pada mata pelajaran tematik. Materi kita adalah kerjasama di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kita bisa bekerja sama dalam keragaman, karena banyak manfaat yang diperoleh dengan kita bekerja sama. Nah, berikut ini manfaat dari kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, itu adalah manfaat dari kerjasama. Ananda, kerjasama ini sangat beragam bentuknya. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas. Nah, berikut contoh kerjasama yang bisa dilakukan di kelas. Yang pertama, piket kelas. Piket kelas ini adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Jadi, kegiatan yang dilakukan saat piket kelas ada yang menyapu, mengepel, menghapus papan tulis, mengelap kaca, lap meja, dan lain-lain. Jadi, banyak kegiatan yang bisa dilakukan saat membersihkan kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan rapi, sehingga dapat meningkatkan semangat Ananda dalam belajar. Selain piket kelas, mengumpulkan sumbangan itu juga termasuk kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan. Ketika ada salah seorang dari teman Ananda yang mengalami musibah, Ananda bisa bekerja sama dengan cara mengumpulkan sumbangan atau menggalang dana yang akan diberikan kepada teman Ananda tersebut. Sumbangannya bisa berupa uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi diharapkan Ananda dengan sumbangan yang Ananda berikan dapat meringankan sedikit beban yang dialami oleh teman Ananda tersebut yang sedang mengalami musibah. Yang berikutnya adalah kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Contohnya seperti diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas, ini juga termasuk contoh kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu membutuhkan kerjasama antar anggota kelompoknya. Nah, Ananda, selain di kelas, kerjasama juga bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan rumah. Contohnya itu seperti ronda malam. Jadi, ronda malam ini adalah kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jadi, ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda misalnya. Setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat tempat tinggal. Oke, berikutnya Ananda. Kerja bakti. Nah, di sini ada contoh dari kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Yang pertama yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Jadi sampah-sampah yang ada di selokan itu dibersihkan agar airnya bisa mengalir. Yang kedua, memperbaiki jalan. Jadi kalau ada jalan yang rusak ataupun berlubang, warga bisa saling kerja bakti memperbaiki jalan tersebut.
Yang ketiga, memperindah taman. Jadi memperindah taman ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama atau melakukan kerja bakti. Yang berikutnya yaitu tentang gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, gotong royong ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Jadi, saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan. Jadi, bantuannya itu bisa berupa makanan, tempat pengungsian, dan juga makanan. Nah, selain itu, yang berikutnya, kerjasama dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Jadi Ananda, dalam mempersiapkan hari kemerdekaan, seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Jadi para warga itu bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan tersebut. Misalnya, mengadakan berbagai perlombaan seperti lomba lompat karung, tarik tambang, dan juga perlombaan panjat pinang. Nah, itulah tadi kerjasama yang bisa dilakukan di kelas dan juga kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Oke Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.